Prabowo muncul lagi dalam Pilpres 2024 nanti, capresnya siapa? Wapresnya siapa nih, Pak? Please like, comment, and subscribe. Belakangan ini kan muncul juga topik ya, atau mungkin itu semacam bayangan tentang calon presiden 2024 nanti. Ya mungkin belum terbayang yang mana capresnya, yang mana wapresnya. Tetapi yang terakhir lagi, bahkan mungkin sebelumnya ini, ada ide pasangan Jokowi-Prabowo. Bagaimana ini Bapak menanggapi ini ide Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024? Yang jadi capres siapa, yang jadi wapres siapa? Gimana nih menurut Bapak? Ya, semua ide itu kan bagus, Pak. Kita kan tidak boleh melarang orang untuk tidak punya ide, nggak boleh. Ada orang bilang, saya pengen jadi presiden, pasangan saya Omay Rama, boleh aja, jangan kita larang, boleh. Kita terima saja lah gitu. Itu konsep kok, pikiran. Masa pikiran mau dilarang? Tadi Bapak kan nyebut Omay Rama. Ya. Kalau begitu ada artis lain seperti Nikita Mirzani gitu? Boleh aja. Boleh Pak ya? Oh, silakan, itu hak warga negara Indonesia. Hanya saja kan di dalam politik begini, Pak. Di dalam politik itu ada 3 stages, ada 3 tahap untuk seseorang itu dipilih menjadi pejabat publik atau menjadi anggota wakil rakyat ya, anggota DPR. Tahap pertama itu dia harus dikenal oleh publik. Kedua, dia harus disukai oleh publik. Ketiga, dia harus dipilih oleh publik itu. Ini sequential nih, Pak. Harus urutannya begitu. Dikenal, disukai, dipilih. Kadang-kadang ada yang hanya dikenal tapi nggak disukai. Ya, jadi dia nggak akan jadi. Ada yang tahapnya lulus dikenal, disukai, tapi tidak dipilih, elektabilitasnya rendah. Ada, Pak. Ada. Contohnya yang paling gampang aja, misalnya nih 2019 kemarin, siapa yang nggak kenal Pak Prabowo? Semua orang kenal. Ada nggak yang sayang sama Prabowo? Ada nggak yang suka sama Pak Prabowo? Ada. Yang milih Pak Prabowo ada nggak? Ada. Tapi yang milih Pak Jokowi lebih banyak, sehingga yang menang Pak Jokowi. Itulah politik gitu. Jadi kalau saya nih besok mau maju sama Nikita Mirzani, ada orang mau ketawain saya nggak apa-apa, tapi jangan larang saya. Ya, jadi kita berpikir yang dewasa saja gitu. Soal nanti saya dipilih atau enggak kan itu urusan saya misalnya kan, tapi jangan menghalangi gitu. Tapi kalau misalnya Prabowo muncul lagi dalam Pilpres 2024 nanti, capresnya siapa? Wapresnya siapa nih Pak? Bapak prefer yang mana nih? Presidennya Pak Jokowi, wapresnya Pak Prabowo, atau presidennya Pak Prabowo, wapresnya Pak Jokowi? Kalau saya prefer presidennya Joko Widodo, wakil presidennya Prabowo Subianto. Alasannya apa ini? Apakah ada juga teman Bapak atau tokoh lain, pengamat politik yang mendukung ide pasangan Jokowi-Prabowo? Sebenarnya, ada Pak, ada banyak. Sekarang sudah mulai ada kawan saya pengamat politik juga yang beliau cukup cerdas gitu ya. Siapa itu Pak? Pak Kodari ya. Muhammad Kodari. Muhammad Kodari. Oke. Itu pencetus ide Jokowi Prabowo yang ketika pertama kali ngobrol sama saya agak kaget juga. Kok Jokowi Prabowo gitu kan. Tapi hanya dalam waktu 1-2 menit kemudian akhirnya saya bisa nerima, Pak. Gitu. Jadi itu it's like seperti kita gigit cabai gitu, pedas, melek saya. Tapi setelah dicerna masuk akal. Masuk Alasannya akal. Muhammad Kodari supaya Pilpres 2024 itu adalah muncul pasangan Jokowi-Prabowo. Kenapa Pak? Stabilitas, Pak. Stabilitas di 2024 nanti.
karena diprediksi dan kami memprediksi ini kan bukan asal prediksi ya, ada datanya juga. Lalu waktu Bapak merasa sepaham dengan Muhammad Qodari, pengamat politik yang terkenal itu, Muhammad Qodari menyebut nggak Pak, yang jadi capres itu siapa? Apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Oh iya. Jadi Mas Qodari memberikan ide itu nanti 2024 pasangan capres cawapresnya Pak Joko Widodo sebagai presiden, kemudian wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Awalnya saya kaget gitu, kok ini berpikirnya out of the box gitu ya, sesuatu yang saya nggak pernah terpikir, karena pikiran saya 3 periode. Kalau saya berpikirnya kan satu persatu Pak, jadi ini dulu selesai, ini baru ini gitu ya. Nah Mas Qodari itu berpikirnya ini random, lompat ya, beliau tuh lompat. Jadi kalau saya itu ABC, kalau Mas Qodari itu AC gitu. Oh gitu. Iya, jadi saya kaget juga. Tapi Kayak quantum leap ya? yes, itu yes. Ya. Saya kaget pertamanya, tapi kemudian wah, ini masuk akal gitu. Karena selama tujuan utamanya itu untuk kebaikan bangsa gitu, kenapa tidak gitu. Selama Pak Jokowi yang jadi presidennya gitu. Kenapa harus Pak Jokowi yang jadi presidennya? Ya supaya apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama sejak 2014 itu tidak terputus Pak gitu. Presiden pengganti itu tidak wajib meneruskan proyek presiden yang dia gantikan gitu. Jadi misalnya Pak Jokowi pengen bikin bendungan ada 10 gitu, atau mau memindahkan ibu kota negara gitu. Presiden penggantinya tuh tidak wajib harus meneruskan, nggak harus gitu. Kalau misalnya dia merasa bahwa saya punya proyek yang lebih besar, lebih hebat, yang ini nanti saja, ya sudah, berhenti itu pekerjaan bendungan dan ibu kota negara itu misalnya gitu. Jadi sebaiknya sih tetap harus Pak Jokowi minimal 15 tahun minimal itu sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya jangan lebih dong nanti korupsi, ya sudah maksimal 15 tahun deh gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya 15 tahun itu minimal gitu. Ya itu karena sakitnya 42 tahun negara kita ini. Jadi kembali ke kenapa kok tadi Jokowi Prabowo. Ketika Qodari bilang bahwa ini untuk stabilitas, itu jawaban yang masuk akal buat saya. Maka itu iya benar, saya setuju. Dengan catatan Pak Prabowo bersedia jadi RI 2 gitu. Jangan ngotot juga pengen jadi RI 1 gitu. Karena kalau kita berpikirnya tuh dalam kerangka untuk masa depan bangsa, ego tuh harus kita ikhlas untuk kita korbankan ego kita. Dan posisi nomor 2 itu kan posisi yang sangat terhormat juga sebenarnya. Nggak banyak orang bisa jadi RI 2 kan gitu, nggak banyak. Itu dalam sejarah pun akan tercatat.